Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Mesyaroh dengan NIM 18060129. Mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pertemuan 9 pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah teori perdagangan internasional dan strategi pembangunan. Pada teori perdagangan internasional dan strategi pembangunan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu globalisasi perekonomian. Globalisasi membawa manfaat dan peluang di samping biaya dan risiko. Hal ini berlaku pada semua negara, terutama orang-orang miskin di negara-negara berpendapatan rendah yang pertaruhannya jauh lebih besar. Porsi terbesar dari sisi positifnya mungkin diperuntukkan bagi negara-negara berkembang. Globalisasi emang menghadirkan berbagai kemungkinan baru untuk pembangunan perekonomian berbasis luas. Dengan menyediakan beragam jenis interaksi dengan orang-orang di negara lain, globalisasi berpotensi memberikan manfaat bagi negara-negara berkembang secara langsung dan tidak langsung melalui perdagangan dan keuangan nasional. Dampak negatif globalisasi juga jauh lebih besar bagi negara-negara miskin, karena ada kemungkinan bahwa negara-negara miskin akan terjebak ke dalam pola ketergantungan apabila dualisme di dalam negara-negara tersebut menajam atau apabila sebagian kalangan miskin benar-benar diabaikan oleh globalisasi. Selanjutnya yaitu poin yang kedua, perdagangan internasional. Di sejumlah negara berkembang yang lebih kecil, persentase besar dari pendapatan moneter negara diperoleh dari penjualan ekspor produk pertanian dan produk primer. Beberapa negara Afrika, antara lain Mali, Niger, Burkina Faso, dan Burundi, masih menerima 8% atau kurang dari pendapatan ekspor mereka dari sektor manufaktur. Tidak ada di antara negara-negara ini yang menerima pendapatan ekspor dari bahan bakar fosil lebih dari 3% pada tahun 2005. Hal ini mengakibatkan defisit kronis pada posisi neraca pembayaran mereka dibandingkan negara-negara lain di dunia. Jika defisit seperti itu terjadi pada pos transaksi berjalan atau kelebihan pembayaran impor terhadap penerimaan transaksi berjalan, kelebihan pembayaran impor terhadap penerimaan ekspor untuk barang dan jasa dikompensasi dalam neraca pembayaran dengan surplus pada pos transaksi modal atau kelebihan dari penerimaan dana-dana pinjaman dan investasi dari negara-negara swasta asing terhadap pembayaran pokok pinjaman dan bunga dari pinjaman investasi terdahulu. Beban utang dari pelunasan investasi dari negara dan swasta asing terhadap pembayaran pokok pinjaman internasional terdahulu seringkali menjadi semakin besar. Di sejumlah negara berkembang, defisit parah pada pos transaksi berjalan dan modal telah mengakibatkan merosotnya cadangan moneter internasional, mata uang tidak stabil, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi. Kemudian, arti penting ekspor-impor. Semakin besarnya pangsa ekspor negara-negara berkembang yang tercatat pada GDP mereka sebagian mungkin disebabkan oleh semakin tingginya harga relatif jasa non-perdagangan di negara maju ketimbang negara berkembang. Namun demikian, hal tersebut menekankan bahwa negara berkembang umum lebih menguntungkan pada perdagangan dalam hubungan ekonomi internasional karena sebagian besar perdagangan dilakukan adalah transaksi barang, di mana perbedaan harga barang antar negara lebih kecil. Terlebih lagi, secara umum ekspor negara berkembang kurang terdiversifikasi ketimbang negara maju. Kemudian yaitu elastisitas permintaan dan instabilitas pendapatan ekspor. Kemudian nilai tukar perdagangan dan hipotesis Pressbych-Singer.
Teori utama mengenai menurunnya nilai tukar perdagangan komoditas dikenal sebagai hipotesis Prebisch-Singer, mengalami nama dua ekonom pembangunan yang mengeksplorasi dampak-dampak negatif perdagangan internasional terhadap negara-negara berkembang di tahun 1950-an. Karena teori tersebut dan tren nilai tukar perdagangan inilah, negara-negara berkembang berupaya keras mendiversifikasikan ekspornya menjadi barang manufaktur selama beberapa dasawarsa terakhir. Selanjutnya yaitu teori tradisional tentang perdagangan internasional. Yang pertama yaitu keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah suatu produksi suatu komoditas pada biaya peluang atau oportunitas yang lebih rendah dibandingkan komoditas alternatif yang dapat diproduksi. Prinsip-prinsip spesialisasi dan keuntungan komparatif yang sama telah lama diterapkan oleh para ekonom untuk menggambarkan pertukaran barang antara negara. Prinsip keunggulan komparatif menegaskan bahwa suatu negara harus dalam kondisi persaingan akan berspesialisasi bahwa mengekspor produk-produk yang dihasilkan persaingan berspesialisasi dalam mengekspor produk-produk yang dihasilkan pada biaya relatif rendah. Kemudian anugerah faktor relatif dan spesialisasi internasional model neoklasik. Kesimpulan dari teori anugerah faktor produksi ini pada dasarnya dilandaskan ada dua pemikiran pokok. Yang pertama, produk yang berbeda membutuhkan faktor-faktor produksi dalam promosi yang relatif berbeda-beda. Yang kedua, setiap negara memiliki anugerah faktor produksi yang berlainan. Sehingga, kesimpulan utama dari model perdagangan bebas neoklasik adalah bahwa semua negara akan diuntungkan dari perdagangan dan output dunia meningkat. Namun terdapat beberapa tambahan kesimpulan. Selain dua kesimpulan dasar tadi, terdapat beberapa kesimpulan dasar. Yang pertama, sehubung dengan meningkatnya biaya oportunitas dengan intensitas faktor produksi yang berbeda, spesialisasi menyekrutkan akan terjadi seperti hal model keunggulan komparatif klasik. Yang kedua yaitu dengan teknologi produksi yang identik di seluruh dunia, penyertaan rasio harga produk domestik dengan rasio harga perdagangan bebas internasional cenderung akan menghasilkan penyetaraan harga faktor di antara negara-negara yang melakukan perdagangan. Yang ketiga yaitu teori anugerah faktor memprediksi bahwa pengambilan ekonomi bagi pemilik sumber daya yang berlimpah akan meningkat dibandingkan dengan pemilik sumber daya langka saat faktor produksi berlimpah digunakan secara insentif negara berkembang. Yang keempat yaitu dengan memungkinkan suatu negara untuk bergerak di luar batas kemungkinan produksinya akan mengamankan modal serta barang konsumsi dari dunia. Perdagangan dapat diasumsikan merangsang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu teori perdagangan dan pembangunan, argumen-argumen tradisional. Kita dapat merangkum jawaban teoritis atas kelima pertanyaan dasar mengenai perdagangan dan pembangunan yang berasal dari model perdagangan neoklasik. Yang pertama yaitu perdagangan merupakan perangsang pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Yang kedua, perdagangan mendorong kesetaraan internasional dan domestik dengan cara menyetarakan harga faktor. Yang ketiga yaitu perdagangan membantu negara-negara mencapai penggunaan dengan mempromosikan dan memberikan manfaat bagi sektor-sektor ekonomi di mana negara individu keunggulan komparatif. Yang keempat yaitu dalam dunia perdagangan bebas, harga dan biaya produksi internasional akan menentukan seberapa banyak suatu negara sebaiknya melakukan perdagangan dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan nasionalnya. Yang kelima yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan diperlukan kebijakan internasional yang berorientasi keluar. Selanjutnya materi yang keempat yaitu kritik terhadap teori perdagangan bebas tradisional dalam konteks pengalaman negara berkembang.
Terdapat 6 asumsi dasar dalam model perdagangan neoklasik tradisional yang perlu dicermati. Adalah yang pertama, seluruh sumber daya produktif yang ada di setiap negara bersifat tetap dalam hal jumlah dan konstan dalam hal kualitas serta diperdayakan sepenuhnya. Yang kedua yaitu secara teknologi produksi yang bersifat tetap atau model klasik atau serupa dan tersedia secara bebas bagi semua negara, model anugerah faktor. Yang ketiga yaitu di dalam negara faktor-faktor produksi mengalir secara sempurna di antara berbagai kegiatan produksi dan perekonomian secara keseluruhan ditandai oleh adanya persaingan sempurna. Yang keempat, pemerintahan nasional tidak memainkan dalam hubungan ekonomi internasional. Yang kelima, perdagangan akan selalu berimbang di setiap negara. Yang keenam, keuntungan perdagangan yang diterima oleh suatu negara dinikmati oleh seluruh warga negara tersebut. Selanjutnya yaitu sumber daya tetap, lapangan pekerjaan penuh, serta imobilitas internasional dari modal dan tenaga terampil. Pertumbuhan sumber daya dan perdagangan model utara-selatan dari perdagangan yang timpang. Asumsi awal mengenai sifat statis pertukaran internasional bahwa sumber daya bersifat tetap, didaya gunakan secara penuh dan secara internasional tidak bisa dipindahkan dengan fungsi produksi yang sama identik dimanapun. Oleh karena itu, anugerah faktor relatif dan biaya komparatif tidaklah bersifat tetap melainkan selalu berubah. Pada negara-negara kaya atau utara, akibat warisan sejarah itu relatif diberkati dengan sumber daya vital seperti modal, kemampuan wirausaha, tenaga kerja terampil. Sedangkan negara berkembang atau selatan dikaruniai dengan persediaan tenaga kerja tidak terampil yang berlimpah. Model perdagangan utara-selatan ini terutama berfokus pada hubungan dagang antara negara kaya dengan negara miskin. Sedangkan model tradisional dianggap berlaku bagi seluruh negara. Selanjutnya yaitu pengangguran, sumber daya yang kurang optimal, serta teori Van for surplus dari perdagangan internasional. Kesimpulan dapat ditarik dari pengakuan akan pengangguran yang tersebar luas di dunia ketiga. Pertama, sumber daya manusia yang dimanfaatkan kurang optimal menciptakan peluang untuk mengembangkan kapasitas produktif dan GNI dengan sedikit atau tanpa biaya real. Dengan memproduksi produk pasar untuk pasar ekspor yang tidak dibutuhkan secara lokal. Hal ini dikenal sebagai teori Van for surplus atau perluasan pasar atau penyaluran surplus. Menurut teori ini, pembukaan pasar internasional bagi masyarakat agraris terpencil akan menciptakan peluang, tetapi tidak untuk merealokasikan sumber daya yang telah didayagunakan secara penuh seperti dalam model tradisional, melainkan untuk menggunakan sumber daya tanah dan tenaga kerja yang sebelumnya kurang optimal digunakan untuk menghasilkan output yang lebih besar untuk ekspor luar negeri. Selanjutnya yaitu teknologi yang bersifat tetap dan tersedia secara bebas serta kedaulatan konsumen. Perubahan teknologi yang sangat pesat sangat mempengaruhi hubungan perdagangan dunia. Salah satu contohnya adalah pengembangan produk substitusi sintetis bagi banyak produk primer tradisional. Substitusi sintetis merupakan komoditas yang diproduksi secara artifisial tetap dapat menggantikan komoditas alami misalnya karet, katun, wol, kamper, dan pyrethrum buatan. Namun di sisi lain, ketersediaan dunia atas teknologi baru yang dikembangkan di barat telah memberikan peluang banyak bagi negara industri baru dengan mengikuti siklus produk yang merupakan dalam perdagangan internasional. Penggantian progresif dari negara yang lebih maju oleh negara dunia ketiga dalam produksi barang manufaktur yang makin kompleks. Asumsi dari selera dan preferensi produksi barang manufaktur, konsumen dunia bersifat tetap yang menentukan pola produksi terhadap produsen individual yang responsif atau pasar tidaklah realistis.
Selanjutnya yaitu mobilitas faktor internal, persaingan sempurna dan ketidakpastian, skala hasil yang semakin meningkat, persaingan tidak sempurna dan isu-isu dalam spesialisasi. Selanjutnya yaitu tidak adanya kiprah pemerintah dalam hubungan perdagangan. Perdagangan yang seimbang dan penyesuaian harga internasional. Dengan asumsi perdagangan yang seimbang dan tidak adanya pergerakan modal internasional, permasalahan neraca pembayaran tidak akan muncul dalam teori perdagangan murni. Namun dalam beberapa periode yang terlihat setelah peningkatan pesat harga minyak pada dasawarsa 1970-an, defisit neraca pembayaran dan berkurangnya cadangan valuta asing sebagai akibat lanjutnya atau kebutuhan untuk meminjam dana dari luar negeri untuk menutupi defisit komoditas menjadi penyebab utama kekhawatiran negara manapun, kaya maupun miskin. Selanjutnya yaitu keuntungan perdagangan bagi penduduk suatu negara. Dengan berkembang pesatnya perusahaan multinasional serta semakin meningkatnya kepemilikan asing pada perusahaan di berbagai negara, statistik agregat atas pendapatan ekspor negara-negara berkembang bisa menyelubungi kenyataan bahwa penduduk negara berkembang itu sendiri, terutama lapisan penduduk yang lebih miskin, tidak diuntungkan dari adanya ekspor tersebut. Beberapa kesimpulan mengenai perdagangan dan strategi pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu berkenan dengan tingkat struktur dan karakter pertumbuhan ekonomi. Kita dapat menyimpulkan bahwa perdagangan dapat menjadi stimulus penting bagi pertumbuhan ekonomi yang pesat. Faktor-faktor seperti keberadaan skala hasil yang semakin meningkat, distribusi aset ekonomi dan kekuasaan internasional yang sangat timpang, pengaruh perusahaan multinasional besar dan panduan kemampuan dari pemerintahan dan kalangan bisnis untuk memanipulasi harga internasional, tingkat produksi dan pola permintaan sangatlah krusial. Meskipun pendapat di atas seringkali berlebih-lebihan, jelas bahwa persaingan politik antar wilayah dapat dilampaui. Kerjasama regional yang lebih erat di antara negara-negara berkembang memberikan komponen penting bagi strategi perdagangan dan industri. Materi yang kelima yaitu strategi perdagangan tradisional bagi pembangunan, promosi ekspor versus substitusi impor. Atas latar belakang tersebut, kita dapat mengatasi isu promosi ekspor berorientasi ke versus substitusi impor berorientasi ke dalam secara lebih mendetail dengan menerapkan 4 kategorisasi berikut. Yang pertama, kebijakan berorientasi keluar untuk produk primer, mendorong ekspor produk pertanian dan bahan baku. Yang kedua, kebijakan berorientasi keluar untuk produk sekunder, mendorong ekspor produk manufaktur. Yang ketiga, kebijakan berorientasi ke dalam untuk produk primer, kemandirian pertanian. Yang keempat yaitu kebijakan berorientasi ke dalam untuk produk sekunder atau kemandirian komoditas manufaktur melalui substitusi impor. Promo ekspor berorientasi keluar dan menghadapi hambatan perdagangan. Keberhasilan promosi ekspor pada produk primer di negara-negara berkembang dan demi manfaat bagi kalangan miskin tidak dapat terjadi terkecuali jika terjadi reorganisasi struktur sosial dan ekonomi pedesaan untuk meningkatkan total produktivitas pertanian dan mendistribusikan manfaatnya secara lebih merata. Berdasarkan struktur permintaan dunia atas produk primer, ancaman kelangkaan pangan lokal, dengan demikian, keinginan importer potensial untuk berfokus pada kemandirian pertanian tidak terhindarkan, pengembangan produk substitusi sintetis secara lebih jauh, dan minimnya kemungkinan negara maju untuk menurunkan proteksi pertanian mereka. Selanjutnya yaitu perluasan ekspor untuk manufaktur. Di sini keberhasilan ekspor pada beberapa dasawarsa terakhir ini, terutama negara-negara macan Asia, telah memberikan dorongan bagi argumen pendukung pasar bahwa pertumbuhan ekonomi paling baik dilandasi oleh kekuatan pasar, kebebasan usaha, dan ekonomi terbuka sembari meminimalkan intervensi pemerintah.
Selanjutnya yaitu substitusi impor berorientasi ke dalam tetapi masih berorientasi ke luar. Substitusi impor mengharuskan adanya upaya untuk menggantikan komoditas yang diimporkan, biasanya produk konsumer manufaktur dengan sumber-sumber produksi dan pasokan domestik. Proteksi tarif atas komoditas impor memang diperlukan dalam rangka memberikan produsen domestik yang masih berbiaya tinggi cukup waktu untuk mempelajari seluk-beluk bisnis dan mencapai skala ekonomis dalam produk dan ekonomi. Selanjutnya yaitu strategi industrialisasi IS dan akibatnya. Terdapat 5 akibat. Yang pertama, karena merasa aman berada di balik tembok perlindungan tarif dan kabel tekanan persaingan luar. Yang kedua, penerimaan manfaat utama dari proses substitusi impor seringkali dalam perusahaan asing mampu beroperasi di bawah perlindungan tarif dan memetik manfaat pajak dan insentif investasi liberal. Yang ketiga, sebagian besar substitusi impor dimungkinkan dengan adanya impor barang modal dan produk menengah yang disubsidi pemerintah oleh perusahaan asing dan domestik. Yang keempat yaitu strategi substitusi impor adalah dampaknya terhadap ekspor produk primer tradisional. Yang kelima yaitu mendorong pertumbuhan industri yang baru berkembang dan kemandirian industri dengan menciptakan keterkaitan ke depan dan ke belakang dalam perekonomian keseluruhan. Ringkasnya, argumen standar atas proteksi tarif di negara-negara berkembang memiliki 4 komponen. Yang pertama, cukai perdagangan adalah sumber pendapatan utama pemerintah di kebanyakan negara berkembang. Yang kedua, pembatasan impor. Yang ketiga, proteksi terhadap impor. Yang keempat, dengan menetapkan kebijakan pembatasan impor, negara-negara berkembang dapat mencapai penguasaan yang lebih atas nasib perekonomian mereka. Selanjutnya yaitu nilai tukar valuta asing, pengendalian nilai tukar dan keputusan devaluasi. Di sini devaluasi dapat diringankan yaitu penurunan nilai tukar resmi antar mata uang satu negara dengan mata uang seluruh negara lainnya. Devaluasi berdampak langsung pada peningkatan harga barang impor dan devaluasi dapat mengubah harga domestik. Sedangkan untuk dampak distribusional dalam devaluasi dengan mengubah harga domestik dan pengembalian dari barang yang dapat diperjualbelikan atau ekspor dan impor, serta dengan menciptakan insentif bagi produksi barang ekspor. Selanjutnya itu optimis dan pesimis perdagangan merangkum perdebatan lama. Di sini, kalangan pesimis perdagangan cenderung berfokus pada 4 dasar. Yang pertama, terbatasnya pertumbuhan permintaan dunia atas ekspor barang primer. Yang kedua, penurunan sementara dalam nilai tukar perdagangan. Yang ketiga, meningkatnya proteksionisme barang terhadap produk manufaktur dan produk olahan pertanian dari negara-negara berkembang. Yang keempat, yaitu adanya kegagalan pasar yang mengurangi kemampuan negara berkembang untuk beralih pada faktor ekspor yang bernilai lebih tinggi. Selanjutnya yaitu argumentasi optimis perdagangan menghasilkan beberapa manfaat. Yang pertama, mendorong persaingan. Yang kedua, menghasilkan tekanan untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang keempat, menarik modal dan keahlian asing. Yang kelima, menghasilkan valuta asing yang diperlukan untuk mengimpor bahan pangan apabila sektor pertanian mengalami kegagalan. Yang keenam, menghilangkan distorsi ekonomi yang disebabkan oleh intervensi pemerintah. Yang ketujuh, mendorong akses yang lebih setara atas sumber daya langka yang memperbaiki keseluruhan alokasi sumber daya. Yang kedelapan, memungkinkan negara berkembang untuk memetik penuh dari reformasi yang didorong oleh WTO. Materi yang keenam yaitu pendekatan strategi industrialisasi terhadap kebijakan ekspor. Dalam perekonomian dunia yang makin mengglobal, peluang untuk tumbuh melalui ekspor dengan standar pada insentif pasar bebas dalam beberapa hal lebih besar, tetapi dalam hal lain berkurang ketimbang sebelumnya. Kondisi dan strategi industrialisasi juga kini berada dibandingkan beberapa dasawarsa lalu. Dalam hal investor asing jauh lebih leluasa bergerak
dan dapat berpindah dengan cepat ke tempat yang menawarkan upah atau biaya produksi lainnya yang termurah. Kemudian, materi yang ketujuh, perdagangan selatan-selatan dan integrasi ekonomi. Di sini terdapat integrasi ekonomi, yaitu teori dan praktik. Teori tradisional mengenai pabean dan integrasi ekonomi berfokus pada sumber daya statis dan dampak realokasi produksi. Tetapi alasan ekonomi yang lebih mendalam bagi integrasi terhadap dari perekonomian berkembang adalah adanya dinamika jangka panjang. Selanjutnya yaitu blok perdagangan regional dan globalisasi perdagangan. Blok perdagangan regional ini adalah blok demikian akan memecahkan perekonomian dunia dan globalisasi perdagangan. Prospek bagi kerjasama selatan-selatan meskipun peluang untuk meraup manfaat dari solidaritas antara negara berkembang telah membaik dalam beberapa aspek. Prospeknya masih belum jelas. Perbedaan ideologi yang dulu begitu tajam antara negara kini mulai melunak, meskipun dalam beberapa kasus perbedaan ini telah beralih menjadi perbedaan keyakinan. Di sisi lain, dua dasawarsa terakhir jurang kesenjangan makin melebar di antara negara-negara berkembang dalam aspek tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita. Hal ini juga cenderung memperlebar kesenjangan prioritas dan ketimpangan mereka. Selanjutnya, materi yang terakhir, yaitu kebijakan perdagangan negara-negara maju, perlunya reformasi dan resistensi terhadap tekanan proteksionis baru. Kebijakan ekonomi dan perdagangan negara-negara maju merupakan yang terpenting dari sudut pandang pendapatan valuta asing negara-negara berkembang di masa depan dalam 3 bidang utama. Hambatan tarif dan non-tarif proteksionis baru atau antara lain bea cukai, kuota, batasan ekspor, sukarela, peraturan sanitasi yang dibuat-buat yang dikenakan oleh negara-negara kaya pada komoditas ekspor. Negara-negara miskin menjadi penghalang utama bagi ekspansi kapasitas penerimaan ekspor negara miskin atau berkembang. Kesepakatan putaran Uruguay pada tahun 1995 secara drastis menurunkan hambatan tarif dan non-tarif di berbagai sektor. 3 ketentuan utama dari sudut pandang negara berkembang. Yang pertama, negara maju memangkas tarif pada produk manufaktur rata-rata sebesar 40% dalam 5 kali. Yang kedua, perdagangan dalam produk pertanian berada di bawah otoritas WTO dan secara bertahap diliberalisasi. Yang ketiga, untuk tekstil dan pakaian jadi, kuota MFA yang sejak lama merugikan ekspor negara berkembang diakhiri pada tahun 2005 dengan pengurangan paling besar berlangsung saat penghujung periode kesepakatan tersebut. Dengan berakhirnya materi tadi, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah atau pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Untuk kalian yang menonton video ini, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.